Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini saya mau bercerita tentang culture shock saya selama bertugas di perbatasan ya. Dan ini kan udah minggu ketiga ya, pekan ketiga saya di sini. 2 pekan di perbatasan, 1 pekan udah di kantor SINTT, dan nanti masih 1 pekan lagi sebelum saya ambil cuti teman-teman. Jadi ya semoga nanti di sini nggak lama-lama lah ya. Karena yang saya rasakan ya 2 pekan itu teman-teman itu berat ternyata ya. Beratnya itu cuma satu, nahan rindu aja. Kalau yang lainnya selebihnya insya Allah saya enjoy, nyaman, alhamdulillah bisa menikmati lah ya. Tapi ya yang berat itu memang satu, menahan rindu ke anak, ke istri tuh. Waduh, begini rasanya ternyata jauh dari anak istri. Karena memang nggak pernah ya. Ya pernah, maksudnya kan di Jakarta juga jauh, cuma nggak selama ini gitu teman-teman. Paling kan cuma 1 pekan, kalau di Jakarta kan langsung bisa pulang gitu kan. Sekarang harus nunggu sampai 4 pekan, bahkan nanti mulai Januari kayaknya harus 6 pekan baru bisa dapat libur 2 pekan gitu, biar lebih hemat ya gitu teman-teman ya, biar lebih hemat tiketnya, maksudnya tiket pesawatnya. Aduh, berat, nanti ke depan akan semakin berat. Semoga ya, doakan teman-teman ya, nggak lama-lama saya di sini. Ya kalau bisa setahun lah, alhamdulillah. Oke, saya mau cerita karena kemarin itu kan yang saya ceritakan culture shocknya tuh masih beberapa aja, hanya tentang makanan ya. Ini sebenarnya beberapa culture shock yang udah saya catat, ini cukup banyak ternyata ya. Setelah saya ingat-ingat gitu kan, saya refresh kembali, kayaknya kok banyak ya hal-hal baru yang saya temui di perbatasan gitu kan. Nah, ini yang pertama kali nih ya. Ini ternyata di perbatasan itu banyak anjing tuh teman-teman ya. Anjing yang masuk ke border. Nah, harus kan border tuh area yang apa ya, steril lah ya. Karena anjingnya tuh anjing yang serem-serem gitu loh. Bukan anjing yang terawat gitu kan. Itu nggak tahu masih ada pemiliknya atau enggak gitu kan. Kalau gigit atau apa itu udah pasti jaminan rabies teman-teman. Karena sepengetahuan saya kemarin kan memang belum banyak ya waktu pertama kali di sana. Nah, setelah saya balik ke kantor, diceritain lah sama senior tuh bahwa kasus rabies di perbatasan tuh cukup tinggi teman-teman. Katanya udah ada 6 orang yang meninggal gitu karena gigitan anjing. Kan jadi ngeri ya. Jadi saya berpikir ulang nih, mau lari-lari pagi masuk ke perkampungan lagi kan. Karena ya tahu sendiri kemarin saya lari-lari, anjingnya berisik, reseh gitu kan, ganggu jenggong-jenggong kayak gitu. Nanti ke depan saya larinya sekitaran border aja yang aman lah ya, insya Allah aman. Dan yang kedua yang saya alami banget kemarin, cukup lucu ya ceritanya. Itu tentang waktu teman-teman. Jadi sekedar informasi aja nih ya, Kalimantan Barat ini masih masuk zona waktu Indonesia Barat ya. Kan Indonesia yang dibagi zona waktu itu 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Nah itu masing-masing selisih 1 jam. Tapi walaupun Barat itu dengan timur, dengan tengah, dengan timur 1 jam, tapi walaupun dengan Malaysia, walaupun satu tempat nih ya, itu tetap selisih 1 jam juga. Nah kemarin itu saya kan biasa tuh pasang alarm setengah 4 sama jam 4. Jam 4 ini pertahanan terakhir nih. Alarm terakhir sebelum subuh nih. Jadi jam 4 lewat 6 kan subuhnya. Nah ternyata saya kemarin tuh kebangunnya jam 4 gitu kan. Jam 4 saya bangun. Saya biasa persiapan segala macam mau buat sholat subuh. Nah karena masih belum azan kan, saya sholat sunnah dulu kan, sholat sunnah. Terus begitu udah lewat waktunya kan, harusnya udah azan nih, saya lihat waktunya selesai itu jam 4 lewat 12, kok nggak azan gitu kan. Saya tunggu, terus ya udah saya turun lah. Saya pikir, saya kan dalam hati saya, ini orang paling ketiduran yang azan, atau memang lagi nggak ada yang azan, karena memang masjid satu-satunya kan, daerah perbatasan pula kan. Nah begitu sampai masjidnya, ternyata masjidnya tuh masih gelap, dan ada 2 orang atau 3 orang tidur gitu. Nah ini kok orang tidur, kecapean atau gimana gitu pikir saya kan. Nah terus saya pede dengan pedenya mau ke ruangan tempat azan tuh. Begitu saya melangkah paling baru sedikit lah, saya kayak terhenti otomatis gitu loh. Terus saya kayak ngeliat otomatis ke jam, mungkin ya udah ditegur sama Allah tuh. San, lihat sana jam gitu kali ya. Begitu lihat jam, ternyata bener teman-teman, jamnya itu masih 3.20. Saya langsung kaget itu. Astagfirullah ya Allah, untung belum saya azanin gitu loh.
Terus saya akhirnya putar balik balik ke kamar lagi. Saya nunggu sampai benar-benar waktu subuh. Nah itu ternyata itu terbawa waktu Malaysia, jam di HP saya teman-teman. Nah itu selisih 1 jam. Ternyata itu masih jam 3.20. Nah di jam HP udah 4.20 gitu. Kebawa jam HP ya, kebawa jam Malaysia ya. Nah itu. Terus yang selanjutnya nih, sinyal. Nah sinyal ini juga kemarin mengalami sekali juga saya. Tiba-tiba lagi browsing langsung blank, sinyal hilang terus tiba-tiba masuk SMS atau WA kemarin ya WA dari Telkomsel, ditawarkan tarif roaming, terus sinyalnya tuh tiba-tiba langsung muncul huruf R di atasnya. Waduh, roaming, sinyalnya hilang berarti. Ini salah satu culture shock saya juga teman-teman ya, walaupun kemarin cuma sekali ya mengalami itu, tapi itu cukup mengganggu juga ya, karena buat komunikasi jadinya nggak bisa gitu loh, nggak dapet sinyal. Nah terus selanjutnya nih ya, ternyata di situ ya itu tadi cuma satu-satunya masjid ya. Nah ini salah satu culture shock saya menurut saya, karena daerah seluas itu ketika saya kemarin lari-lari, masjidnya cuma satu itu di Aruk itu aja. Makanya ya begitu terdengar azan sholat apapun lah ya, itu nggak ada pembandingnya gitu loh, nggak ada pembanding masjid lain, nggak ada yang saut menyaut suara azan gitu ya, cuma satu-satunya masjid ya di PLBN Aruk itu teman-teman ya. Alhamdulillahnya menaranya tinggi, jadi suaranya terdengar kenceng banget kemana-mana gitu kan. Dan selanjutnya nih ya, makanan. Nah makanannya tuh kemarin yang saya bilang udah kan, saya bikin videonya tuh 2 tuh makanan. Enak memang makanan di perbatasan tuh, nggak tahu menurut saya enak aja rasanya gitu, cocok sama lidah saya, dan yang pasti murah gitu loh, nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Bayangan saya kalau daerah perbatasan itu mungkin akan mahal makanannya, karena bahan makanannya mungkin nyarinya susah atau gimana gitu. Ternyata enggak, makanan untuk ikan aja ya, ikan sepotong yang potongannya gede, seperti yang saya videoin kemarin itu cuma 20.000, itu udah sama nasi, udah sama sayur gitu teman-teman. Itu murah menurut saya ya. Nah selanjutnya nih ya, ramai. Kenapa saya bilang ramai? Karena sampai malam tuh memang masih ramai gitu loh. Padahal katanya kalau di perbatasan yang lain, di border yang lain kayak di Entikong atau Nangabadau, itu kalau udah malam itu sepi teman-teman. Nah ini yang di Aruk ini kafenya itu sampai jam 10 malam katanya. Saya nggak pernah sampai jam 10 malam terus keluar sih, nggak pernah kayaknya. Karena ya udah ngantuk, jam 9 aja saya udah ngantuk gitu loh. Tidurnya cepat saya kalau di perbatasan tuh. Nah itu katanya sampai jam 10 malam masih rame yang di kafe-kafe itu. Dan memang lingkungan sekitarnya pun rame gitu. Pernah saya satu kali itu ada kayaknya orang punya acara itu sampai subuh teman-teman, dengar suara musiknya itu jedak jeduk itu sampai azan subuh, bener-bener sampai azan subuh. Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata memang kalau orang situ punya acara itu katanya 2 hari 2 malam acaranya. Itu luar biasa ya. Jadi ramai selalu pokoknya di perbatasan tuh, di Aruk terutama ya. Nah terus nih yang selanjutnya nih, oleh-oleh. Nah oleh-oleh atau jajanan di sana itu yang diperjualbelikan tuh dari Malaysia teman-teman. Ini salah satunya nih, saya beli kemarin, ada makanan dari Malaysia nih, ada namanya Apollo, ada ini ya, apa itu? Kuat Choco nih. Nah, kuat Choco sama Apollo nih, ini dari Malaysia semua teman-teman. Jadi oleh-oleh di sana itu, toko oleh-oleh itu isinya ya jajanan Malaysia semua gitu loh. Nah ini saya kemarin beli yang belum pernah saya beli ya, belum pernah saya beli di Malaysia, karena nanti juga saya pulangnya kan lewat Malaysia, pulang rencana pekan depan itu. Jadi saya masih mau beli lagi di Kuching gitu loh. Makanya saya beli cuma ya 2 ini aja. Nih Apollo ini saya kemarin suka karena suguhan jajanan di sana juga di mana, di kantor. Ini Apollo ini, nih Apollo. Ini enak ini cake-nya ini. Tapi yang enak yang rasa pandan kalau menurut saya. Oke, sambil kita cicipi ya. Karena saya ngelihatnya kok lapar gitu. Oke, terus selanjutnya ya, nah ini sebuah culture shock juga buat saya. Selain anjing yang harusnya steril ya dari daerah border itu,
harusnya di border itu nggak ada rumah penduduk juga. Nah kemarin kan yang saya videoin teman-teman ya, ada rumah penduduk di dalam border. Nah itu nggak tahu ceritanya gimana tuh, kok masih ada rumah penduduk di dalam border gitu loh. Itu kan nggak boleh harusnya ya, harusnya steril gitu loh ya. Nah ini Apollo Pandan ini sambil kita buka, wih enak wih. Ini dari Johor loh, ini teman-teman yang dari Johor ya, jajanan ini ya, khas banget ini, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak rasa pandan. Jadi kalau rumah di border itu harusnya nggak boleh, karena bahaya dalam arti nanti bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk salah satunya bisa penyelundupan gitu teman-teman ya. Nggak tahu tuh kok bisa masih dikasih izin ya, karena mungkin ya dia punya hak tanah di situ ya, harusnya digantikan sih harusnya ya, dikasih di tempat lain gitu, dipindahkan tempat lain. Nggak tahu lah ceritanya gimana, karena saya baru pendatang juga ya. Terus selanjutnya, nah ini juga unik nih. Kemarin pas video pertama saya di zona netral atau di titik nol itu ya, saya dikasih tahu sama senior saya, ada semacam jalan kecil gitu, yang masuknya tuh langsung begitu masuk itu langsung begitu keluar tuh langsung di zona netral itu. Nah itu ternyata ada jalan tikus teman-teman ya, jalan tikus yang biasa dipakai orang lewat jalur nggak resmi gitu. Nah itu padahal ngeri loh jalurnya, lewat hutan-hutan gitu, tapi ya masih dilewatin gitu loh. Dan ya itu yang mungkin yang kadang bikin celaka orang di situ, karena jalurnya kan memang ngeri ya, gunung-gunung gitu. Kalau orang yang nggak waspada bisa kecelakaan di situ. Terus ya kalau masih selamat gitu, kalau nggak selamat gitu loh, kan siapa yang mau nemuin gitu kan, bahaya gitu kan. Nah itu beberapa. Oh ya satu lagi teman-teman, culture shock saya, pemandangannya. Pemandangannya indah banget memang di sekitar PLBN tuh. Dan kemarin begitu saya turun pulang itu mau ke arah Singkawang itu, pemandangannya bagus banget pemandangannya. Pulangnya sore-sore, aduh syahdu banget teman-teman, lihat pemandangannya bagus banget. Nanti saya kasih cuplikan videonya kalau masih ada ya, di sini kali, di sini. Ya itulah pokoknya ya beberapa kumpulan culture shock saya selama di perbatasan. Semoga saya masih betah ya, nanti masih istiqomah di perbatasan, karena ya kemarin yang saya rasakan memang nyaman. Semoga bukan kenyamanan sesaat aja, semoga bisa nyaman selama memang saya masih belum dipindahkan. Jadi saya bisa tetap melakukan hal-hal yang positif di sana, olahraga, semuanya teratur hidupnya gitu kan, semuanya tepat waktu insya Allah kalau bisa ya, sana bisa istiqomah gitu. Intinya itu aja teman-teman ya. Ya udah, doakan saya teman-teman, jangan lama-lama di sini tugasnya, karena sekali lagi memang berat, jauh dari keluarga tuh berat. Segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang selalu support video-video saya, selalu nonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.